Saudara, orang yang paling celaka dalam hidup ini, dengar ya, orang yang paling celaka dalam hidup ini bukan orang miskin dan bukan orang bodoh, tetapi orang yang tidak pernah tahu tujuan dia hidup ke dunia itu untuk apa. Setuju tidak? Ya, termasuk, bukan saya menghakimi, tapi ini banyak orang punya kerjaan bagus, posisinya luar biasa, gajinya hebat, tapi dia pun tidak pernah tahu dia kerja itu untuk apa. Memang secara wajar, secara umum, semua kita kerja yang masih single, ya prepare lah supaya calon mertua percaya punya kedudukan di kerjaan itu. Oke, tidak salah. Tapi itu bukan tujuan hidup. Itu kan tujuan menyenangkan calon mertua. Beda. Katakan amin. Nah, begitu pula sudah berkeluarga. Kalau bekerja, posisinya bagus, gajinya besar, pasti ditanya, lalu kamu kerja untuk apa? Ya untuk anak-anak. Betul? Pernahkah saudara mengetahui bahwa dua hal itu salah? Yang masih single bekerja, prepare untuk pernikahan, itu bukan tujuan hidup, itu pelengkap hidup. Beda. Juga yang sudah punya anak, punya keluarga, lalu bekerja, ditanya untuk apa? Ya untuk anak-anak. Bukan juga, itu salah. Kenapa salah? Karena Tuhan menyediakan hal yang jauh lebih hebat lagi daripada itu. Katakan amin. Ayo kita buka ayat yang pertama, Roma 14, ayat yang ke-7. Roma 14 ayat 7. Kita renungkan ayat ini. Salah seorang boleh baca? Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, silakan. Roma 14 ayat 7. Ya, siapa aja cepat? Ayo, yang sudah ketemu. For none of us lives to himself alone. Ulangi. For none of us lives to himself alone. For none of us live for himself alone. Ingat itu. Teruskan. And none of us dies to himself alone. Ya. Saudara, begitu tegas firman ini. Tidak ada seorang pun setelah kita menjadi anak-anak Bapa di surga itu boleh hidup hanya untuk diri sendiri. Ini luar biasa. Dunia 100%, siapapun orangnya, bahkan maaf saya berkata, masih banyak pendeta pun yang hidupnya melanggar ayat ini. Nah, dunia itu konsepnya hidup untuk diri sendiri. Betul enggak? Aku enggak mau urusan dengan kamu, aku enggak mau tahu urusanmu. Nah, itu dunia. Maka itu semua hukum Tuhan, semua kehendak Tuhan itu pasti dan selalu bertentangan dengan konsep dunia ini. Jawab ya atau tidak? Jelas, dunia mengumpulkan. Ayo. Tapi Yesus memberi hukum, beri. Dunia berkata, kamu disakiti, balas. Tapi Yesus berkata, ampuni dan berkati orang itu. Jadi semua hukum Tuhan dan kehendak Tuhan itu selalu bertentangan dengan dunia ini. Maka itu Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15, kalau kamu masih mengikuti dunia, jelas kamu gak bisa jadi pengikutku, karena itu bertentangan. Nah, kalau kita sudah baca Roma 14 ayat 7, sebab tidak ada seorang pun di antara kita boleh hidup untuk diri kita sendiri, dan tidak boleh ada seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Kalau saudara teruskan ayat 8, dikatakan jadi baik kita mati maupun hidup, kita ini milik Tuhan dan harus memuliakan Dia. Nah, kita kembali ke dua pertanyaan tadi. Kalau yang masih single lalu bekerja dan hanya untuk persiapan buat pernikahannya, itu kan untuk diri sendiri. Betul tidak? Begitu pula kalau sudah berkeluarga, punya posisi baik dalam pekerjaan, gajinya tinggi, tapi ditanya lalu untuk apa kamu kerja? Ya untuk anak-anak. Itu juga kembali untuk diri sendiri. Saudara, ini yang kita seringkali tidak tahu. Maaf, mengapa gereja bisa tahu ini? Karena pendeta khotbahnya hanya tentang diri sendiri saja. Oh ya, berarti saya mau bacakan tadi dalam sedang sini ada satu pelayanan. Ada yang tinggal di daerah Cipare di Bandung, ya itu Bandung Selatan. Kopo bukan, masih jauh ini, ya Cipare. Nah, saya punya sekolah di sana di kalangan orang Islam.
Nanti 31 Januari kami akan meletakkan batu pertama untuk rumah singgah. Nah ternyata kami nggak nyangka ketika saya buka itu 3 tahun yang lalu, saya pikir ya untuk anak-anak, ya. Ternyata banyak yang autis di daerah itu dan belum pernah ada penanganan. Akhirnya tim kami yang nggak pernah punya pengalaman dengan autis jadi harus belajar karena banyak yang datang dengan autis. Nah terus tadi ini kepala sekolahnya namanya Nita, itu BBM saya dengan jengkel. Saya bacakan ini. Papi, ada pertanyaan di kepala saya. Kalau melayani orang-orang Kristen yang masalahnya seputar dirinya sendiri, apa akar masalah mereka? Bukankah kalau kita sudah encounter dengan Papa di surga, kita penuh dengan bahagia dan hati kita penuh, nggak kosong lagi, dan yang ada hanyalah selalu ingin membagi hidup untuk orang lain, seperti yang Kristus jalani selama di bumi. Lalu di mana akarnya, Pap? Kenapa banyak orang Kristen hanya hidup untuk dirinya sendiri, putar-putar dengan masalahnya sendiri, yang itu juga? Apa iya mereka sudah lahir baru? Bukankah kalau kita penuh Roh Kudus, Dia akan ajari kita segala sesuatu? Tolong jawab, Papi, saya lagi bosan dikelilingi orang Kristen yang hidupnya untuk diri sendiri melulu. Banyak orang Muslim lebih baik. Sampai saya pernah berpikir masuk Muslim saja, tapi tetap cinta Tuhan Yesus. Dia tertawa. Kan Tuhan Yesus juga cinta orang Muslim. Terus saya jawab begini, karena di gereja mereka hanya dengar hal-hal tentang diri sendiri saja. Ngapain keputusan hidupmu kok ditentukan oleh orang lain? Jangan-jangan Nita termasuk sama dengan mereka. Saya tertawa. Jadi biarkan saja mereka, asal kita sudah sampaikan kebenaran. Nita harus tetap di jalan Tuhan. Tinggalkan mereka, urus yang Papa sudah percayakan padamu. Suruh mereka cari pendeta mereka sendiri. Kalau mereka tetap mau dekat Nita, tegaskan harus bisa hidup seperti Nita, yaitu melayani orang lain, bukan melayani diri sendiri. Pernah ketemu nggak orang Kristen model seperti ini, saudara? Loh, saya tanya, pernah ketemu nggak orang Kristen model seperti ini? Hanya untuk diri sendiri, keliling kemana-mana, doakan saya, doakan istri saya, doakan mertua saya, doakan anak saya, doakan terus saya terus saja. Jangan-jangan orangnya ada di sini. Maaf. Nah, maka itu hari ini kita harus belajar sesuai Roma 14 ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita boleh hidup untuk diri sendiri. Jadi konkretnya kalau kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri, hidup untuk siapa? Jangan taruh Tuhan itu terlalu rohani. Untuk orang lain dulu. Amin. Ajari anak-anak kita sejak mereka masih kecil. Ya simple. Sudah puluhan tahun saya mengajari banyak keluarga seperti itu. Tiap 3 bulan ajari anak-anak saudara mengeluarkan barang-barang mereka yang sudah nggak kepake. Entah itu sepatu, baju, buku, apa saja. Daripada numpuk di rumah jadi sampah, dipakai juga enggak, dilihat juga enggak. Ada banyak yang masih memerlukan itu. Saya nggak tahu kalau di sini mungkin ada kok apa tuh binnya Smith Family yang bisa diberi. Kalau di Indonesia saya ajarkan mereka tiap 3 bulan ya, anak-anaknya orang kaya kumpulkan, lalu tanya sopir, tanya pembantu, tanya orang-orang daerah-daerah kumuh ya, entah di Jakarta, Surabaya atau Bandung yang ada anak-anak seumur anak saudara. Saya bilang ajak mereka bawa barang-barang yang sudah nggak kepake, lalu suruh bagi kepada anak-anak yang tidak beruntung itu. Ngerti maksudnya? Saudara, dampaknya luar biasa. Rata-rata anak-anak itu mulai menyadari ternyata ada banyak orang lebih susah dari kita. Dan akhirnya berapa keluarga anak-anak itu sudah ngerti sendiri. Kadang-kadang sampai ada yang lapor saya, gara-gara Koden ngajari itu, masa baru belikan barang 2 hari sudah kasih orang, katanya. Saya berkata, bersyukur kalau anakmu nggak pelit sejak masih kecil, selalu punya hati untuk berbagi. Betul tidak, saudara? Kalau saudara baca Alkitab, misalnya 1 Korintus 6 ayat 10, Wahyu 21 ayat 8, yang masuk neraka itu nggak cuma yang pezina, pembunuh, orang pelit pun masuk neraka. Catat itu, jangan kaget ya.
Maka itu kalau ada orang pernah dibawa ke neraka, lalu ketemu orang Kristen yang aktif, ketemu pendeta, ketemu majelis kok ada di neraka, jangan kaget. Mungkin mereka golongan orang pelit, tidak berzina, tidak membunuh, tapi pelit, tetap masuk neraka. Ingat itu. Kok nggak ada yang ngamen? Jangan-jangan si pelit ada di sini. Nah, orang pelit dan orang egois itu tidak akan pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Siapa bisa jawab? Kenapa? Kenapa orang pelit dan orang egois gak bisa dipakai oleh Tuhan? Kenapa? Iya, mementingkan diri sendiri betul. Tapi iya, kenapa kok Tuhan gak bisa pakai orang yang mementingkan diri sendiri? Hitung-hitungan, betul. Tuhan gak mau bertengkar dengan orang kayak begitu. Karena semua yang Tuhan buat selalu untuk orang lain, dan itu keluar. Luar biasa. Satu kali saya bertemu dengan seorang ibu ini ya. Dia ini penasehat, dia orang Buddha. Dia penasehat seluruh kelenteng di Pontianak. Nah, anak bungsunya itu saya bimbing. Nah, si ibu ini kaget melihat perubahan anaknya setelah ketemu saya. Akhirnya dia ingin tahu siapa pendeta itu. Datanglah dia ke Nabire karena anak bungsunya di Nabire. Begitu ketemu, dia lihat cara saya hidup, dia ketemu istri saya, dia melihat apa yang kami kerjakan. Saya belum pernah melihat. Dia ini kan orang Buddha, dengarkan. Saya belum pernah melihat ada orang yang meneladani hidup Buddha. Dengar ya, hidup Buddha. Dia bilang sejelas Bapak Pendeta ini. Wah, saya kaget juga. Kenapa ibu berkata begitu? Satu prinsip yang dia katakan, dan situ saya belajar. Buddha mengajarkan di antara banyak hal dalam hidup ini hanya ada satu yang penting, yaitu 4 hal. Saya tanya, apa 4 hal itu? Semua orang pasti perlu 4 hal ini. Dia tanya, lah saya tanya balik. Dalam hitung-hitungan atau matematika, ada berapa tanda dari matematika? 4, cuma 4 aja. Tambah, kali, bagi, kurang. Saya kaget saudara. Dia bilang, Buddha itu mengajar 99% manusia hanya menggunakan yang 2 saja, bagi, tambah, tambah, bagi. Dia lupa kurang, lupa bagi. Tambah dan kali, tambah dan kali, lupa kurang dan lupa bagi. Kaget saya waktu dengar itu. Karena dia melihat bagaimana saya mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak yang tidak bisa bayar, saya buat gratis. Maka itu ayo jujur, gak usah bilang tahun yang lalu, kelamaan. Bilang aja 23 hari ini, dalam tahun yang baru ini. Selama 23 hari ini, dari 4 tanda itu, seimbang gak saudara pakai? Ngerti maksudnya? Dalam 23 hari ini, oke, kita gak bicara tambah dan kalinya. Itu pasti sudah, karena hidup itu ke situ. Tapi yang bagi dan kurang, sudah seimbang belum? Sudah seimbang belum? Dengan bagi dan tambah tadi. Ngerti pertanyaan ini saudara? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh hidup hanya untuk diri sendiri. Ini pertanyaan penting. Terus kalimat kedua, masih ayat 7 Roma 14 tadi. Sebab tidak ada orang yang mati untuk dirinya sendiri. Apa kata lain mati untuk diri sendiri? Ayo, apa kata lain mati untuk diri sendiri? Bunuh diri. Wih, saya kaget waktu pertama Roh Kudus mengartikan saya firman itu. Berarti kalau ada orang egois, dia sedang bunuh diri. Betul tidak? Kalau ada orang egois, berarti dia sedang bunuh diri. Loh ya atau tidak? Sebab tidak ada seorang pun yang boleh hidup untuk diri sendiri, juga tidak boleh ada yang mati untuk diri sendiri. Maka itu kalau ada orang yang bunuh diri, itulah orang egois. Nah, orang egois, kalau kita lihat ayat itu teroris yang suka ngebom bunuh diri itu. Betul tidak saudara? Kalau dia mau mati, matilah sendiri. Kenapa ngajak orang lain itu? Itu jahat sekali. Nah, ternyata orang Kristen yang hidup untuk diri sendiri, dia tidak beda dengan teroris. Maka itu harusnya Densus 88 caranya ke gereja itu saudara. Karena di gereja ternyata banyak teroris. Dan orang-orang egois ada di situ. Gereja tidak mengajarkan bagaimana hidup ini berbagi buat orang-orang lain itu. Maka itu hari ini kalau kita ada di sini, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana sikap kita selama kita menjadi status predikat orang Kristen. Ayat itu luar biasa. Kita tanya dalam diri kita sendiri, nggak usah dijawab lewat mulut, dalam hati saja. Karena Tuhan tahu.
Lalu apa bentuk konkretnya? Ya, apa bentuk konkretnya? Dalam kehidupan kita semua. Lukas 14 ayat 15. Silakan, siapa aja boleh baca, sudah dapat? Berkatalah seorang dari kamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ya, terus? Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Terus? Lalu perjamuan itu dia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Ya. Tetapi mereka bersama-sama. Nah, inilah 3 kelompok orang egois itu. Ya, waktu pesta sudah dimulai, mereka masing-masing bagaimana? Perhatikan, ya. Tapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah memenuhi ladang dan aku harus pergi mengenalnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah memenuhi 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi menjaganya. Aku minta dimaafkan. Yang ketiga, Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembali. ya, stop sampai di situ. Saudara perhatikan, inilah gambar orang-orang Kristen yang hidup hanya untuk diri sendiri. Diundang ke pestanya Tuhan, tapi mereka menolak. Kenapa menolak? Karena mereka sibuk untuk diri mereka sendiri. Betul tidak? Nah, saya mau tanya begini kepada saudara. Di dalam salah satu dari 4 Injil, ada pernyataan Tuhan Yesus. Kapan ada pesta di surga? Sampai seluruh malaikat di surga itu bersorak-sorak. Kalau ada 1 orang berdosa saja, bertobat, diselamatkan. Itu surga pesta, bersukacita. Nah, kalau ada seorang raja membuat pesta besar lalu mengundang orang-orang itu, berarti ini pestanya tentang apa? Keselamatan. Ada orang-orang berdosa yang diselamatkan. Tadi saya cerita di Ciparai. Saudara maaf, sejak saya menjadi hamba Tuhan tahun 72 yang lalu. Jadi Agustus kemarin tahun lalu, anak-anak saya bersama beberapa teman pengusaha itu tiba-tiba buat acara besar, sampai 3 kali dibuat di Jakarta, di Nabire, dan di Surabaya, yaitu mensyukuri 40 tahun saya jadi hamba Tuhan. Sekalian dibuatan acara itu, lalu teman-teman lama pada datang. Nah, bayangkan saya sudah 40 tahun, ini tahun ke-41 saya jadi hamba Tuhan. Tidak pernah ada $1 atau $1 pun uang yang saya terima dari Tuhan saya pakai untuk pembangunan gedung gereja, itu tidak pernah. Mengapa? Karena rahasia ayat ini. Untuk menyelamatkan orang-orang berdosa tidak diperlukan gedung gereja, katakan amin. Tapi diperlukan sebuah pesta. Karena 1 jiwa diselamatkan, itu surga bersorak-sorai. Jadi kalau ada gereja yang sudah 15 tahun, 20 tahun, tidak ada satupun orang berdosa diselamatkan, tapi gerejanya bertambah penuh sebab cuma orang Kristen yang dari sana pindah ke sini, maka itu tidak membuat surga bersukacita. Betul tidak? Pendetanya bersukacita, dapat mobil baru, AC-nya baru, nanti keyboardnya baru, maaf. Yang bisa membuat surga bersukacita cuma 1, kalau ada orang berdosa diselamatkan. Maka itu hobi saya. Kalau saya orang Bandung, saya punya tim namanya Pelangi Indonesia. Kami kira-kira berapa bulan yang lalu baru menyelesaikan bangunan MCK, atau MCK ya, mandi cuci kakus, begitu, di kampung di bawah jembatan Tol Pastur, jembatan Pastur, Balubur. Saya kaget, saudara. Ternyata di Balubur itu ngeri sekali. Ada 76 kepala keluarga tinggal di rumah yang sempit-sempit. WC dan kamar mandinya cuma 3 dipakai bareng-bareng. Saya kaget waktu ke sana ngelihat. Lalu ini Pak RT-nya datang, 3 RT. Loh, bagaimana kalian bisa berak kalau pagi-pagi? Ya, perut kami bisa diatur jamnya, bilang begitu. Bayangkan, mereka Islam 100%, gak ada yang Kristen. Luar biasa Tuhan bekerja. Jadi saya lebih senang masuk ke tempat-tempat yang nama Yesus belum pernah disebut orang, dan membagi apa yang perlu mereka perlukan. Itu jauh lebih berguna. Termasuk yang di Ciparai tadi, rumah singgah akan kami bangun. Tadi siang kami dapat mujizat. Saya cerita pada Pak Ivan, ada orang Singkawang di sini
Hari ini saya deal beli satu rumah di Singkawang milik Bapak Jordan Sinaga. Dia seorang perwira di kepolisian itu yang sudah kenal saya. Saya sudah lama ingin cari lokasi di sana untuk mendidik anak-anak, baik anak Dayak dari kampung-kampung yang mau ke kota maupun anak-anak orang Tionghoa yang terbuang itu. Dan hari ini baru deal dari 350 juta. Padahal kalau Pak Sinaga jual ke orang lain bisa 400 juta atau lebih. Luas tanahnya 1100 meter persegi di pinggir jalan besar. Kalau ada orang Singkawang, dari Singkawang mau ke arah Monterado sampai masuk ke daerah Serukam sana, rumahnya cukup besar, ada 6 kamar. Itu kan kami akan bangun untuk PAUD, tahu ya, PAUD pendidikan anak usia dini, untuk TK, lalu tempat bimbingan belajar. Nah, kepala sekolahnya saya sudah bentuk, dia marga Pane, Eben Pane namanya. Luar biasa Tuhan. Hari ini sedih, saya bilang tapi saya akan cicil untuk 3 kali pembayaran dalam sebulan. Pak Sinaganya setuju. Nah, itu yang cara saya buat. Pokoknya orang-orang berdosa diselamatkan. Katakan amin. Selalu begitu dalam hidup ini. Nah, ketika pesta itu dimulai, ternyata ada 3 kelompok orang Kristen yang sibuk dengan urusannya sendiri. Kan begitu bukan? Maaf, kami nggak bisa ikut karena kami baru ladang, baru beli sapi, lembu yang untuk membajak, baru menikah. Berarti mereka tidak mau ikut pesta sukacita surga. Ada orang-orang diselamatkan. Maka itu mari kita jujur dalam hidup ini. Kapan terakhir kali saudara berinteraksi dengan orang yang belum tahu siapa Yesus? Harus itu jadi ukuran kita. Bukan ditanya berapa jam sehari kamu berdoa, berapa kali seminggu kamu khotbah. Bukan itu yang Tuhan tanya. Tapi berapa kali kita dalam seminggu atau sebulan berinteraksi dengan orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Lihat ayat berikut. Setelah mereka menolak, ayo lihat siapa yang diundang oleh Tuhan Yesus. Ayat berapa tadi? Silakan. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu. Nah, ini yang saya heran. Lalu murkalah tuan rumah itu. Bahasa Inggrisnya pakai kata apa? Enggak sekedar angry, saudara. Murka. Ketika ada orang-orang yang diundang menolak undangan itu. Bahasa Inggrisnya apa? Ini penting kali kita tahu. Mengapa dia nggak cuma marah? Ada yang sudah tahu bahasa Inggrisnya? Enggak, Indonesia. Ayat berapa? 21. 21. Kalimat apa yang dipakai dalam bahasa Inggris? Angry. Angry. Ya, kurang tepat. Ini murka. Bukan cuma marah. Ada yang itu terjemahan apa? NIV. Saya itu paling gak suka pakai NIV. Maaf. Ya, saya anjurkan jangan pakai NIV. Banyak kesalahan NIV dan sangat-sangat tidak akurat. Itu banyak penyimpangan dalam kebenaran. Kalau saudara mau pakai New Living Translation, ya. Kalau mau tambah lagi The Message, ya. Tapi agak sulit karena nggak ada ayatnya. Karena itu berita, jadi sambung terus, ya. Oke. Yang lain terjemahan apa? Ada NLT? Furious itu terjemah apa? NLT. Ya, furious artinya apa bahasa Indonesianya? Bukan marah ya? Melebihi marah. Nah, itu murka, amat murka. Itu geram. Itu yang saya pikir. Ayo jujur ya. Kalau kita buat pesta yang diundang nggak mau datang kan syukur, nggak banyak-banyak keluar duit. Maaf. Tapi orang ini murka. Raja itu murka. Lanjut. Apa yang dikatakan? Setelah murka dia minta siapa yang dipanggil. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segala jalan dan lorong kota. Perhatikan, pergilah dengan segera ke semua jalan dan lorong kota. Terus suruh panggil siapa? Dan bawalah kemari orang-orang miskin. 1, orang miskin. Dan orang-orang cacat. Orang cacat 2. Dan orang-orang buta. Orang buta 3. Dan orang-orang lumpuh. Dan orang lumpuh. Ayo kita jujur saudara. Kalau kita mau buka hati, buka mata, buka telinga, buka dompet kita, maka kita akan mendengar jeritan 4 kelompok orang itu di sekitar kita. Walaupun saudara tinggal di Australia, yang termasuk negara maju, bukan negara berkembang seperti Indonesia. Tapi kalau kita mau jujur, mau tenang sebentar hidup ini, lalu kita buka telinga kita, buka mata kita, buka hati kita, buka dompet kita, maka kita akan mendengar jeritan mereka, ya atau tidak. Saya mau buktikan kepada saudara, 4 kelompok orang ini tidak boleh kita lihat hanya secara fisik. 1, miskin. Logika kita kalau mendengar kata orang miskin langsung, aduh nggak punya duit, nggak punya rumah, nggak bisa makan. Salah.
Saya mau buktikan kepada saudara, ada banyak orang kaya secara materi, tapi miskin ngantuk. Itu miskin tidak? Artinya apa itu? Kalau orang kaya tapi miskin ngantuk, susah tidur. Banyak nggak orang kaya susah tidur? Banyak. Malah Amsa'ah pengkhotbah menulis, kalau saudara baca pengkhotbah pasal 5, enak tidurnya orang yang bekerja, artinya pas-pasan, daripada tidurnya orang kaya. Kenapa ayat itu dikatakan begitu? Coba lihat. Kalau ada orang kaya tidur dan orang miskin tidur, kalau mereka dua mendengar pintu rumah mereka dibuka oleh orang yang mereka gak kenal, siapa yang tetap tidur? Siapa yang bangun? Betul enggak? Luar biasa Tuhan kita. Maka itu miskin tidak harus yang gak punya duit. Betul? Banyak orang kaya mobilnya ganti-ganti tiap 2 tahun, mungkin tiap setahun. Hobinya jalan-jalan ke luar negeri, ikut cruise, tapi miskin sehat. Artinya apa? Sakit-sakitan. Ada nggak orang kaya seperti itu? Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Sudah bubur disaring lagi, aduh sengsaranya. Itu orang miskin. Betul? Banyak lagi miskin yang kita bisa temukan dalam hidup. Kalau besok saudara masuk ke kantor, perusahaan-perusahaan bonafit, yang mewah. Lihat banyak orang stres di situ. Mukanya cemberut, tegang terus. Gajinya gede padahal. Itu miskin. Miskin sukacita, miskin kebahagiaan. Betul enggak? Betul. Nah, maka itu miskin itu harus nggak punya duit. Kalau gitu banyak nggak di sekitar kita miskin seperti itu? Ya. Sangat banyak. Itu yang harus kita tolong. Chris kenapa telat? Sekolah atau sekolah? Bener ya? Enggak ya. Ternyata Chris ini papanya itu anak rohani saya. Lama nggak ketemu. Iya. Tapi sudah dipanggil Tuhan tahun 2008 yang lalu. Itulah saya sedih. Kenapa saya nggak tahu? Saya tahunya 2 tahun kemudian. Tapi kemarin minggu pertama kali saya ketemu Christian ini. Nah di sini baik. Thank you Chris for coming. Oke, selanjutnya. Ini kedua kelompok siapa setelah orang miskin? Saya lupa tadi. Orang cacat. Logikanya kalau kita mendengar kata disable, orang cacat. Oh yang pakai kursi roda. Oh yang begini enggak, saudara. Banyak orang fisiknya lengkap tapi mentalnya cacat, jiwanya cacat. Betul tidak? Sekarang kita melihat begitu di sekitar kita. Oh secara postur tubuh hebat, gagah, tapi jiwanya rusak, hancur. Lalu larinya enggak yang dicari. Sedih kita melihat orang seperti itu. Kita harus melihat itu. Sebagai orang harus diundang. Ngerti maksud ini? Yang ketiga orang apa? Orang buta. Jangan berkata orang buta itu orang yang gak bisa melihat. Tidak. Banyak orang bisa melihat tapi lupa istrinya siapa yang diambil. Itu buta nggak kalau begitu? Betul? Dia nggak tahu ini uangnya siapa, barangnya siapa, dia pakai. Itu kan buta namanya. Maka itu kita harus melihat Alkitab dengan mata yang jelas dari Tuhan kita. Dan itu luar biasa. Orang-orang seperti itu ada di sekitar kita, ya atau tidak? Yang kita harus tolong mereka. Yesus bilang, segera ke semua jalan dan lorong kota, panggil mereka, kasihani mereka, saudara. Karena Yesus sayang mereka juga. Kita benci dosanya, tapi jangan benci orangnya. Katakan amin. Jangan benci orangnya, karena Yesus sayang mereka. Yang keempat siapa? Orang lumpuh. Orang lumpuh gak cuma orang yang di kursi roda. Tidak. Banyak orang sehat secara fisik, tapi jiwanya lumpuh. Dia terbelenggu oleh macam-macam ikatan. Betul nggak? Kita melihat banyak orang seperti itu di sekitar kita. Dia nggak bisa bebas. Ada penjara yang dibentuk sendiri oleh dirinya. Maka itu kita harus menolong mereka. Udah, lanjut. Apa yang terjadi? Ini menarik sekali. Ayat 22 ya, silakan. Ayo. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Ya stop, sampai sini dulu. Saudara, saya dapat pewahyuan ayat ini tuh tahun 78 atau 77, saya lupa. Saya tuh kaget. Wow, ini orang pesta segede apa? Betul tidak? Makanannya berapa banyak? Rumahnya berapa besar? Sudah datang ke semua jalan dan lorong kota. Panggil 4 kelompok orang itu. Hamba-hamba berkata masih ada tempat. Maka itu saya sedih ketika saudara dengar begitu banyak pendeta bertengkar hanya karena rebutan jemaat. Betul tidak? Saling nyalakan, sekarang mencuri. Saya kalau ketemu pendeta seperti bilang, kamu tuh buta nggak lihat. Keluar sana. Berapa banyak orang di luar sana perlu ditolong. Kenapa kamu ribut? Yang ada
kayak anjing berebut tulang saja. Betul enggak? Mereka enggak lihat orang-orang itu ada di sekitar kita begitu banyak. Terus apa jawab raja itu? Lanjutkan, ini kalimat yang penting dalam hidup kita semua sebagai orang Kristen dan gereja. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, Lihat, kata Tuhan itu kepada hambanya, dan kita adalah hamba-hambanya. Amin. Terus, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. stop sampai situ dulu. Saudara, saya kaget. Masih ada tempat, Tuhan. Sekarang kamu pergi. Paksa. Kata itu luar biasa. Ini memaksa dengan marah atau dengan kasih? Kasih, karena makanan masih banyak. Paksa. Siapapun yang kamu temui untuk masuk. Saudara, maka itu kalau saudara hidup hanya untuk diri sendiri saja, kita jahat sekali. Maka kita gak akan bisa mendengar, gak akan bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang seperti itu. Maka itu mulai hari ini biarlah firman ini jadi motivasi untuk kita hidup. Ingat, saya katakan dalam awal tadi, orang yang paling celaka bukan orang bodoh, bukan orang miskin, tapi orang apa? Yang tidak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Itu orang paling celaka. Kita nggak boleh hidup hanya untuk diri sendiri. Hidup ini kita harus bagi untuk orang lain. Ayo baca kalimat terakhir dari raja itu. Semuanya yang di Alkitab. Ini kata yang bagus. Saya minta juga antar bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3. Karena rumahku harus penuh. Bahasa Inggrisnya tolong dibaca. NIV juga boleh. Yang ada ayat 22 kalimat terakhirnya. So the servant said, "What you order has been done, but there's still room." Then the master told his servants, "Go out to the roads and country lanes and make them come in, so that my house will be full." Ya. So that my house will be full. Saudara, bukan gedung gereja yang dibuat penuh. Tidak, beda. Gedung gereja bukan rumah Tuhan. Katakan amin. Sangat salah kalau ada pendeta berkata gedung gereja itu rumah Tuhan. Sangat salah. Salahnya di mana? Kalau gedung gereja rumah Tuhan, lalu saudara pulang kebaktian, Yesus ngapain sendirian di situ? Betul tidak? Salah. Siapa rumahnya? Kita. Kita ini rumah Tuhan. Jadi hidup kita ini yang harus penuh. Amin. Yaitu rumah Tuhan harus penuh. Nah, kita akan melihat, saudara, penting sekali untuk kita mengenal kebenaran ini, karena hati Tuhan ada di jiwa-jiwa itu. Katakan amin. Tidak di tempat yang lain hatinya. Selalu untuk orang-orang yang masih berdosa itu. Maka itu tidak boleh kita mikir yang lain. Pagi-pagi bangun, sibuk apa saja, selalu mikir, kapan aku bisa jadi berkat? Kapan aku ketemu dengan seseorang yang belum tahu siapa Yesus? Apa yang aku bisa bagi untuk mereka? Selalu begitu. Awas jangan berkata, "Duh Tuhan, kami ini sibuk." Kalau saya dengar ada orang Kristen dari pendeta berkata, "Duh sibuk, gak ada waktu untuk ngurus orang-orang yang belum percaya Yesus," maka saya akan lapor ke surga. Tuhan, kalau dia berdoa katakan, "Aku sibuk." Ayo, bayangkan kalau Tuhan ngomong gitu pada saudara, mati kita. Betul? Maka itu gak ada alasan untuk berkata, "Aku sibuk." Justru kesibukan yang lain kita harus kurangi, tapi lebih banyak waktu untuk ngurus orang-orang yang belum tahu siapa Yesus. Apapun yang kita kerjakan, apapun juga. Saya harap saudara yang belum tahu apa yang dikerjakan Bonar dan Nodi harus tahu juga. Ya, video-video pendek mereka sudah menjangkau begitu banyak jiwa. Alex, seberapa kali kamu main film pendek itu setelah di tebing itu? Berapa kali, Lex? Seberapa kali? 4. Masih kurang banyak. Iya, mamanya Alex ini teman saya pelayanan dari tahun 78, saudara. Waktu masih di Surabaya dulu. Nah, sebetulnya papanya Christian pun pernah ketemu mamanya Alex. Bapak sih sudah lupa dulu. Jadi kami dulu sama-sama satu pelayanan itu. Baik, lanjut. Ayo kita buka sekarang. Inilah hati Tuhan untuk orang-orang yang belum diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kita apa sih kehendak Bapa di surga itu. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Ya, salah seorang silakan membaca yang sudah dapat. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tidak ada kehendak Tuhan yang ditulis oleh Alkitab kecuali satu ini.
Apa itu? Yang menghendaki berapa orang? Semua orang diapakan? Diselamatkan. Sampai memperoleh pengenalan atau pengetahuan akan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Tuhan Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi tugas kita bukan mengkristenkan orang, katakan amin, tapi membawa orang kepada kebenaran. Itu beda, saudara. Jadi kita harus betul-betul menyadari mulai hari ini apa yang kita bisa kerjakan dalam hidup. Saya sangat radikal dalam melakukan kehendak Tuhan demi jiwa-jiwa, demi pesta besar yang surga adakan. Salah satu bentuk radikal saya adalah sampai hari ini saya tidak akan pernah mau beli mobil pribadi. Orang heran, saya beli rumah bisa, tapi beli mobil bukan nggak bisa, saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau punya mobil pribadi? Saya selalu ingin naik angkot, naik taksi, supaya saya bisa menceritakan Yesus kepada orang-orang itu. Padahal pendeta-pendeta yang lebih kerasa, lebih baru dari saja mobil sudah banyak. Saya satu aja enggak. Kenapa? Karena mereka. Maka itu kalau saudara lihat handphone saya, kontak saya itu banyak cleaner, sopir taksi. Serius. Karena itu yang saya kenali mereka. Begitu nanti kalau di surga ingetin saya kenalkan banyak sopir taksi yang saya bawa pulang ke sana. Serius itu. Saya menceritakan kasih Yesus kepada mereka tanpa saya takut, karena saya tidak mempengaruhi agama mereka. Biarkan mereka untuk tetap dengan kepercayaan mereka. Nanti kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Ya, yang belum tahu Hemi ini supir taksi, dia punya banyak pengalaman kesaksian bagaimana nginjili penumpang-penumpang itu. Satu kali kamu saksi juga. Ada belum pernah Hemi? Angkat tangan dong ya. Ya itu sama Hemi, supir taksi itu. Iya. Kalau dia mau cari kerjaan taksi, minta dia. Oke, lanjut. Jadi tahu sekarang apa kehendak Bapa di surga? Semua orang diselamatkan. Itu kehendaknya. Dan itulah hati Yesus yang luar biasa. Maka itu kalau saudara ingin menyenangkan dia, ya lakukan kehendaknya. Kehendaknya adalah tadi, selamatkan semua orang, bukan kristenkan semua orang. Itu beda. Ayat yang berikut, supaya kita makin kuat dalam rencana Tuhan dalam diri kita, untuk kita melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan mau. Kita buka Matius pasal 25. Pasal 25 ayat yang ke 37. Saudara mulai baca. Ayo, saudara dapat silakan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Terus. Haus dan kami memberi engkau minum? Ya, lanjut. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau makanan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ya, cukup sampai situ. Saudara perhatikan, hari terakhir. Ingat ya, judul pasal itu mengerikan. Pengadilan atau penghakiman terakhir, the last judgment. Raja segala raja, hakim segala hakim duduk di takhta pengadilan akhir zaman ini. Yang diadili bukan dunia, tapi gereja. Ingat itu. Dia tidak mengadili dunia dulu, dia mengadili kita sebagai gereja. Maka dia pisahkan, sebelah kiri kambing, sebelah kanan domba. Lalu Tuhan Yesus sebagai hakim menyatakan pasal-pasal yang akan dituntutkan kepada gereja. Kenapa waktu aku lapar kamu gak beri aku makan, dan seterusnya. Otomatis orang benar menjawab, kapan kami melihat Tuhan seperti itu? Kan gak masuk akal. Tuhan kok lapar, telanjang, sakit, di penjara, jadi orang asing, haus. Masa Tuhan seperti itu? Setelah mereka mengungkapkan itu, baca ayat 40. Apa jawab raja itu? Ayat 40. Ayo. Raja itu akan menjawab mereka, Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Jawab raja itu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang. Dari apanya? Ini kata penting. Dari apanya? Saudaraku. Jangan lupa kata itu. Saya kaget. Ternyata saudara-saudara Yesus itu justru ada di sekitar kita. Ayo saya tanya, yang hina itu mereka adanya di dalam gereja atau di luar gereja? Pasti di luar. Kalau di dalam enggak, kita sudah mulia karena ditebus. Maka itu dengar,
Kalau masih ada di antara saudara yang berkata, aku terlalu sibuk dalam pelayanan, saya akan tanya, rincikan apa kesibukanmu. Senin, rapat gereja. Selasa, siapkan warta. Rabu, doa jemaat. Kamis, latihan musik. Jumat, nanti apa lagi? Sabtu, youth, minggu kebaktian. Saya berkata, itu tidak sibuk tapi goblok, saya bilang. Karena yang disebut pelayanan bukan di dalam gereja. Katakan amin. Karena Yesus sendiri berkata, segala sesuatu yang engkau lakukan untuk salah seorang daripada seseorang yang paling hina itu, engkau telah lakukan untuk aku. Jadi bukan di dalam gereja. Bukan. Maka itu ingat itu baik-baik. Saudara bekerja, cari duit, bukan untuk calon mertua yang masih single, ingat itu. Amin. Bukan cuma untuk anak yang sudah berkeluarga, tapi berani untuk membagi buat saudara-saudara Yesus yang paling hina itu. Cuma satu yang amin. Yang lain pura-pura nggak dengar, jangan-jangan pelit. Saudara, itulah pelayanan yang sungguh-sungguh pelayanan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Ada banyak alasan kalau kita pelit. Ya tapi kan kita nggak bisa tahu mana yang harus ditolong. Kalau dimanfaatkan bagaimana? Kalau ada orang tanya seperti itu kepada saya akan tanya balik. Selama kamu hidup, yakin kamu nggak pernah memanfaatkan Tuhan? Loh, ayo, siapa berani jawab tidak? Ada nggak di antara kita selama kita hidup tidak pernah memanfaatkan Tuhan? Ayo jawab, coba saya tanya kok. Nggak ada. Ya sudah. Kenapa kita takut dimanfaatkan orang lain? Kalau kita sendiri belum pernah atau mungkin sering memanfaatkan Tuhan. Maka itu saudara, tunjukkan kasih itu. Amin. Tunjukkan kasih itu. Ayat terakhir, Amsal pasal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. Silakan dibaca. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, Iya. dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Muliakanlah Yahweh dengan hartamu. Gereja karismatik mengajar salah. Beri kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan. Bukan saudara, itu salah. Kalau kita mau memuliakan Tuhan pakai ayat itu, dengan apa kita? Harta kita. Kira-kira harta yang bagaimana? Ayo, beri kepada yang memerlukan. Amin. Ayat 27. Nah ini orang pelit paling gak suka ayat ini, saudara. Ayat 27. Coba saudara baca, masih pasal 3. Yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris saya keluarkan semuanya. Amsal 3 27. Ayo cepat. Janganlah menahan kebaikan daripada. Iya, dengar, jangan menahan kebaikan. Kalau ada orang yang berhak untuk menerimanya. Bahasa Inggrisnya benar, baca dulu NLT-nya yang kuat. Ya. Do not Withhold good for. those who deserve it. Nah, terus In your power to help them. wah, ada kata your power to help them. Bahasa Indonesianya Ibu, kalimat terakhir. Mampulah. Iya, karena engkau mampu melakukannya. Jahat saudara, kalau kita bisa melakukan tapi tidak. Siapa masih ingat salah satu quotation dari Einstein? Dan itu terkenal sampai hari ini. Einstein berkata, apa dan siapa the evil one? Karena tahu toh, kejahatan itu adalah bukan sebuah tindakan kejahatan. Tetapi kalau orang itu tahu berbuat baik dan dia tidak melakukan, itulah kejahatan. Itu Einstein berkata seperti itu. Dan ternyata orang Kristen banyak melanggar Amsal 3 ini. Kita mampu melakukan kebaikan, tapi karena kita egois, kita hidup hanya untuk diri sendiri saja. Ayat 28. Silakan. Kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Ya, dengar. Ini orang kurang ajar, saudara. Berkata kepada sesamamu, padahal orang itu perlu. Besok ya. Apalagi besoknya orang Jawa. Kapan tuh ketemunya? Besok terus. Lihat kalimat terakhir. Bahasa Inggrisnya, mana? Yang kuat. If you can help your neighbor now, don't say come back tomorrow and then I'll help you. Terus, kalimat terakhir. Oh, sudah itu. If you can help your Oh, if you can help your neighbor. Bahasa Indonesianya, Ibu, lanjutkan kalimat terakhirnya.
Padahal iya, sedangkan iya, tak ada padamu. Itu jahat sekali. Betul? Kita kerjakan sesuatu. Saudara ingat loh, ingat baik-baik. Satu-satunya kelompok orang yang Yesus Tuhan katakan susah masuk surga, siapa mereka? Orang kaya. Maka itu jangan pengen kaya susah masuk surga, tahu nggak? Lo serius? Lama saya merenungkan firman itu. Apa nggak salah Tuhan? Bukan orang berzina, bukan pembunuh yang susah masuk surga, orang kaya. Kenapa? Dengar pertanyaan itu. Menurut saudara, orang miskin atau orang kaya yang pelit itu? Jawab, orang miskin atau orang kaya yang pelit? Orang kaya. Maka itu pendeta-pendeta khotbahnya prosperity, sukses, berkat, itu jahat karena membuat jemaatnya masuk neraka semua. Karena cuma dipaksa untuk jadi kaya. Mengapa orang kaya itu lebih pelit daripada orang miskin? Karena ada dua alasan. Satu, orang kaya itu paling takut kalau angka kekayaannya turun 1 digit saja, apalagi yang depan. Ya atau tidak? Jawab. Karena orang kaya akan selalu bersaing dengan orang kaya yang lain dengan angka itu. Nah, kalau orang kaya itu takut angkanya turun, maka itu dia takut untuk membagi karena dia maunya nambah terus. Betul? Nah, itu kejahatan. Karena orang itu egois, hidup hanya untuk dirinya sendiri saja. Yang kedua, saya tidak tahu yang sudah lama di Australia, siapa masih ingat berapa waktu yang lalu di RCTI tiap hari Rabu sore ada satu program namanya Minta Tolong. Sering lihat tidak? Nah, itu yang buat teman saya, seorang pendeta di Cimahi, namanya pendeta Gideon Tanbunaan, bersama menantunya seorang film namanya Mas Eko di Ungaran. Itu program yang sangat disayangi, disukai orang. Setelah Kick Andy, itu ratingnya paling tinggi. Nah, kalau saudara melihat program itu candid kamera, betul? Lihat, tidak ada orang kaya yang mau nolong orang miskin. Justru yang nolong yang miskin-miskin. Betul tidak kalau saudara lihat itu? Itu luar biasa. Dan itulah fakta. Karena orang kaya takut ditipu, takut dibohongi. Maka itu ada orang miskin suruh minggir, suruh minggir. Asalnya repot semua itu. Itu program yang luar biasa. Maka itu saudara, sejak Yesus tampil ke dunia, dia menyatakan diri dalam kemiskinan, lahir di kandang. Betul tidak? Selama dia hidup, nggak ada uang yang dia pegang. Ingat ketika dia harus bayar pajak di bait suci, dia harus mancing dulu untuk dapat uang itu. Itu luar biasa. Maka itu, kalau kita memiliki sesuatu, ayo kita jadi berkat buat orang lain. Amin. Jadi berkat. Terus begitu. Percayalah, kita nggak akan pernah kekurangan. Saya sudah membuktikan itu selama 40 tahun ini jadi hamba Tuhan. Betul-betul dia itu luar biasa. Sangat ajaib, sangat dahsyat. Awas jangan suka buang-buang plastik begitu ya. Dipakai lagi tuh plastiknya. Loh, itu Alkitabiah. Kejadian 1:26 untuk kita menjaga environment ini. Jadi semua hidup kita harus pakai pola Alkitab. Katakan amin. Ajari anak-anak kita dari kecil untuk mereka punya hati untuk membagi untuk orang-orang susah. Kalau kita dari kecil mengajar mereka, kalau mereka kecil kita ajar, wah, besar pun mereka akan jadi orang-orang hebat. Jadilah pelaku firman Tuhan. Ayat yang terakhir, dan biar itu jadi tujuan untuk kita. Filipi 1, Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-23 dan 24. Filipi pertama mulai 22. Maaf. Filipi pertama 22 sampai 24. Silakan. Ayo, cepat dibaca. Ya. Ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi uang. Dari mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ya, stop dulu. Saudara, Paulus memberi pernyataan yang luar biasa. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Kalau kita meraba
perasaan Paulus pada hari itu dengan kalimat, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Itu artinya dia itu ingin mati atau ingin hidup? Ingin mati. Betul, dia ingin mati. Bukan karena dia egois. Aku itu berarti bagiku memberi buah. Aku didesak. Ayat 23 ya. Aku didesak dari berapa pihak? Dua pihak. Yang pertama pihak apa? Pergi dan diam bersama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Nah, jelas dia ingin apa? Mati. Bukan karena patah hati dia mati, tidak. Ayat 24 ini dia. Tetapi lebih perlu untuk Nah, dunia ini karena kamu. inilah desakan yang kedua. Desakan pertama adalah aku ingin cepat-cepat pergi bersama dengan Kristus karena itu lebih baik. Sampai 24 ini pengakuan. Biarlah hari ini di awal tahun 2013 ini setiap saudara hidup seperti Paulus. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu karena kamu. Nah, kalau awal tadi saya berkata, bagi yang masih single, untuk apa kamu kerja? Ya untuk menikah. Bagi yang sudah menikah, untuk apa kamu kerja? Untuk anak-anak. Tidak salah. Tetapi itu jadi salah kalau cuma itu yang saudara pakai. Nah, temukan setelah ini kata kamu dalam hidup saudara. Ngerti pertanyaannya? Temukan kata kamu dalam hidup saudara. Kamu bukan dirimu, bukan calon mertuamu, calon istri, calon suami. Kamu bukan cuma anak-anak kita. Kalau aku harus hidup di dunia itu karena kamu. Kalau aku harus tinggal di dunia karena kamu. Saya menemukan kamu itu di anak-anak yang terbuang, anak-anak yang gak punya harapan. Itu kamu buat saya. Dan saya berjuang untuk mereka. 19 Desember yang lalu, di graduate doktor yang keempat saya luluskan dari IPB Bogor. Dia itu anak yatim piatu. Dia cuma sendiri di dunia ini. Dia gak punya kakak adik. Dia lulus S3 teknik kelautan. Dia meneliti racun-racun laut dan khususnya CO2. Kalau saudara ingat global warming, lalu United Nations mengadakan apa itu namanya karbon di udara itu, ya emisi karbon. Nah ternyata anak kami ini dia meneliti CO2 yang di laut. Ya, waktu lulus dinyatakan dia adalah orang pertama di Indonesia dan satu-satunya yang meneliti karbon di laut. Dia meneliti karbon di laut itu sejak revolusi industri tahun 1778 di Perancis, dan sampai sekarang berapa ribu persen laut ini rusak dengan CO2 itu. Saya sudah meluluskan 44 master. Saya sudah meluluskan 380 sekian S1, saudara. Maka itu kalau saya sampaikan kebenaran ini, saya melakukan. Dan itu luar biasa. Saya nggak pernah jadi miskin sampai hari ini. Balas saya terus memberi dan terus memberi. Sekolah yang Tuhan percayakan kepada kami sekarang ada di 10 provinsi di Indonesia. Jadi nggak cuma di Papua saja. Dan dari 10 provinsi itu ada 64 sekolah kurang lebih. Saya nggak berani jumlah tetap, biar Tuhan yang tahu. Dan 80% itu tetap sekolah gratis sampai hari ini. Saudara bisa bayangkan? Maka itu saya buktikan apa yang saya katakan dari firman Tuhan. Dan itu sungguh luar biasa. Kemarin di Gold Coast saya ketemu orang Bali. Tuhan baru berkati kami tanah di Bali, di Sesetan. Kalau ada orang Bali di belakang lapangan Pegok, saya dapat tanah 8 are. Itu kalau harga normal bisa hampir 3 miliar. Yang punya orang Bali cuma dilepas 580 juta saja. 8 are. Berebut orang mau beli, bilang tidak. Saya mau bangun 4 tingkat, karena itu hukum Bali nggak boleh lebih dari 4. Untuk rumah anak-anak jalanan, saya akan kumpulkan anak-anak Bali yang artis, baik itu pelukis, baik itu pemusik, baik itu pemahat, enggak orang Kristen, semua yang mereka terbuang. Saya akan berjuang terus untuk itu. Tuhan berkati, saya bisa beli rumah, beli tanah banyak di banyak provinsi gara-gara jiwa-jiwa itu. Saya harap saudara punya penghasilan tetap, bahkan bisa lebih.